Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Putri Sulistina Ningsi, NIM saya 3013022221300013. Saya dari Prodi D3 Manajemen Keuangan. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi keuangan. Pengertian dari akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklarifikasi, mengolah data, dan menyajikan data, transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Jenis-jenis akuntansi. Ada dua jenis-jenis akuntansi, yaitu akuntansi sektor mikro dan akuntansi sektor makro. Dari sektor mikro, ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pajak, dan akuntansi biaya. Sedangkan di akuntansi sektor makro ada tiga, yaitu akuntansi pemerintahan, akuntansi pendapatan nasional, dan akuntansi lingkungan. Pengertian dari konsep dasar akuntansi keuangan. Kerangka dasar akuntansi keuangan atau kerangka konsep akuntansi keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAII, kerangka dasar ini disebut dengan istilah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang didefinisikan sebagai konsep-konsep pemikiran yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Kerangka dasar konseptualnya. Kerangka konseptual pelaporan laporan keuangan itu ada tiga, yaitu tujuan dasar, setelah itu konsep dasar, setelah jadi konsep dasar, terus jadi pengakuan, pengukuran, dan konsep-konsep pengungkapan. Tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi laporan keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai untuk membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sebagai besar pemakai untuk memenuhi kebutuhan informasi berorientasi pemakai. Asumsi dasar. Asumsi dasarnya itu ada dua, yaitu basis aktual atau aktual basis dan keberlangsungan usaha atau going concurrent. Kalau basis akrual adalah pencatatan pendapatan saat terjadinya suatu transaksi, walaupun pendapatan tersebut belum dibayar atau diterima oleh penjual. Dalam laporan keuangan aktual basis ini, pencatatan akan dilakukan ketika menerima atau memberikan suatu produk, bahkan sebelum transaksi tunai terjadi. Kalau keberlangsungan usaha adalah suatu keadaan atau kondisi usaha di mana di dalamnya terdapat cara-cara untuk mempertahankan, mengembangkan, dan melindungi sumber daya serta kebutuhan yang ada di dalam suatu usaha industri untuk mencapai maksud, yaitu mencari untung. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Itu pertama, penyajiannya harus benar dan wajar atau penyajiannya wajar. Berdasarkan prinsip materialitasnya. Terus tepat waktu, keseimbangan atau biaya dan manfaat keseimbangan adalah karakteristik kualitatifnya. Terus setelah itu kita harus memahaminya, dapat dipahami gitu. Terus harus relevan, terus keandalannya itu harus bisa dapat diandalkan sekali, terus bisa jadikan daya banding dengan perusahaan lain, terus basis aktual dan asumsi going concern. Setelah itu informasi tersebut bisa berguna bagi pengambilan keputusan nantinya. Unsur-unsur laporan keuangan itu ada 5, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Komponen laporan keuangan itu ada 5, yaitu laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.